Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nuliani dari kelas HTNB ingin mempresentasikan materi mengenai asas pemungutan pajak. Pajak ialah sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara. Tujuan diberlakukannya pajak menurut Nuksel tahun 1971 di antaranya yaitu yang pertama, untuk membatasi konsumsi masyarakat. Yang kedua, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal. Yang ketiga, untuk memobilisasi surplus ekonomi. Yang keempat, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, untuk memodifikasi pola investasi, dan yang terakhir untuk mentransfer sumber dana dari tangan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas pemungutan pajak. Asas sendiri mempunyai arti yaitu sebagai dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Asas pemungutan pajak sendiri menurut Rahayu yang pertama adalah asas domisili, yaitu pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal warga negara. Dan yang kedua, asas sumber, yaitu pemungutan pajak yang bergantung pada sumber objek pajak yang diperoleh. Dan yang ketiga, asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan dari wajib pajak tersebut. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak ada 4. Yang pertama, asas persamaan atau equality, di mana asas ini menekankan kepada setiap warga negara untuk membayar pajak sesuai kemampuannya. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas ini menekankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang harus jelas mengenai siapa yang dikenakan wajib pajak. Dan yang ketiga, asas menyenangkan. Maksud dari asas ini ialah pemungutan pajak dikenakan pada saat warga negara menerima gaji atau memiliki pendapatan setiap bulannya. Dan yang terakhir, atas efisiensi, yaitu menekankan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, di mana biaya pemungutannya tidak boleh lebih tinggi dari pajak yang diterimanya. Asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 7. Yang pertama, asas finansial, di mana asas ini menekankan pemungutan pajak sesuai dengan pendapatan warga masyarakat tersebut agar tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat. Dan yang kedua, asas ekonomis. Asas ekonomis tersebut ditekankan dalam hasil pemungutan pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan umum atau tidak melebihi penggunaan dari hasil pajak tersebut. Dan yang ketiga, asas yuridis, yaitu pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Yang keempat, asas umum, di mana asas ini ditekankan pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Dan yang kelima, asas kebangsaan. Berdasarkan asas ini, setiap warga negara yang lahir di Indonesia wajib dikenakan biaya pemungutan pajak. Yang keenam, asas sumber. Asas sumber adalah
asas pemungutan pajak yang didasarkan pada adanya sumber perolehan suatu negara. Dan yang terakhir, asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Materi terakhir yaitu sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak sesuai dengan yang terutang oleh wajib pajak. Dan yang kedua ialah Self Assessment System, di mana pemungutan pajak ini yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga, Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah ataupun orang yang wajib pajak tersebut, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak tersebut.